melakukan eksekusi mati itu dengan siaran langsung live. Ini menguncangkan dunia. Tentu ini menjadi pro kontra antara hampir masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ada juga ada isu-isu kudeta, tapi oke, cukup lama, kita sudah hampir berapa minggu saya belum buat konten lagi dan pada hari ini saya akan muncul lagi untuk buat konten. Kemarin karena ada kesibukan sedikit, kesibukan terus mager-mageran, jadi hari ini baru kita buat konten lagi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu negara yang hari ini lagi viral, cukup viral dan menjadi pro kontra ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang ekstrim menurut saya. Itu juga beberapa melanggar hak asasi dan lain-lain. Ya, tentu kalian para masyarakat atau tentu tahu, netizen sekalian tentu tahu. Jadi di salah satu negara di bagian Afrika lah, tentu itu negara Kongo yang saat ini lagi viral sekali. Cukup menarik menurut saya karena saat ini ada sekitar 172 orang yang nanti akan dieksekusi mati, dan ini sangat membuat dunia terguncang, terkhususnya para aktivis HAM dan lain-lain. Menurut saya ini sebuah keputusan yang sangat berani. Ini menurut informasi yang saya baca di media itu ada sekitaran yang sudah dieksekusi itu 102 orang yang sudah dieksekusi, yang 50 sekian itu mereka hukuman mati, dan yang 40 sekian itu dilakukan eksekusi pada saat pengerebekan yang terjadi. Nah, di sini ini langkah yang sangat menurut saya pemerintah, terkhususnya para presiden mengambil langkah yang cukup ekstrim menurut saya. Ini dengan satu juga, kenapa saya kata ekstrim, melakukan eksekusi mati itu dengan siaran langsung live. Ini menguncangkan dunia. Tentu masyarakat di sekitarnya dapat dengar Kongo. Dan menurut informasi yang saya baca juga, ini saya bahas terkait karena saya menurut informasi, menurut dari sumber yang saya dapat juga saya baca bahwa ini menjadi pro kontra antara hampir masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Yang mendukung ini mengatakan bahwa ternyata kondisi di sana itu sangat meresahkan, dan ternyata
ini yang dieksekusi ini juga para gangster ini katanya sudah terlalu membuat masalah di kalangan masyarakat, dan memang mereka membuat kegaduhan, dan mereka jam 8 malam itu tidak bisa keluar karena itu ada pembegalan, ada perampasan, ada pembunuhan dan lain-lain. Kemudian terjadi ketika melakukan pencurian atau pembegalan kemudian tidak diinginkan. Nah itu dia. Nah ini juga sangat menarik juga, ada menarik kenapa ada isu-isu kudeta, tapi entah itu sebentar sih kita akan bahas. Dan juga tadi kan yang mendukung, terus ada yang tidak mendukung, itu katanya ini salah satu takutnya masyarakat lain itu bahwa aturan ini atau disalahgunakan. Yang kontra itu takutkan bahwa aturan ini sangat riskan ketika disalahgunakan, arti sewena-wena para petinggi atau para pemerintah atau punya kepentingan yang lain untuk memanfaatkan aturan yang dibuat ini. Itu ketakutan. Dan juga tanya melanggar kode etik pelanggaran hak asasi manusia. Nah ini ada dua kubu yang kemudian ada yang mendukung dan tidak. Tentu entah memang kalau mau dilihat kan aturan setiap negara itu berbeda-beda, tapi kalau secara global itu kan ada aturan HAM dan lain-lain. Itu tentu global itu atau dunia itu mendukung HAM itu sangat, derajatnya sangat tinggi. Terlepas daripada itu semua, bahwa ada juga yang mendukung, negara-negara lain, masyarakat yang lain itu mendukung. Dan kemudian dan ada di media-media yang keseluruhan juga banyak dari masyarakat negara lain juga mendukung bahwa itu keputusan yang pas gitu. Terus ada juga di kata umurnya coba Indonesia kayak gitu. Tentu untuk bilang mau ini tentu butuh kajian juga, kajian yang mendalam terkait itu, karena takutnya tumpang tindih dengan aturan yang ada di mengenai manusia, mengenai Pancasila yang dasar. Tentu itu perlu dipikirkan. Jadi dia bahwa itu hak keputusan dari setiap negara, tetapi takutnya aturan itu disalahgunakan oleh para pimpinan negara tersebut dengan kepentingan lain. Itu yang menjadi kekhawatiran juga kita masyarakat. Nah itu terkait dengan. Kemudian ada juga kemarin ada infonya yang ini ternyata juga ada indikasi kudeta. Nah, indikasi kudeta ini dilakukan oleh salah satu masyarakat Amerika Serikat, tetapi dia itu berasal dari Kongo, salah satu. Namanya itu siapa ya? Kalau tidak salah itu Malanga. Antara itu namanya Michael Malanga atau siapa? Michael juga ini dia diisukan bahwa dia yang melakukan kudeta, dan tentu dengan cara menyuruh anaknya untuk membuat kegaduhan atau ini di negara tersebut di Kongo.
dan itu ternyata anaknya juga dengan terpaksa melakukan itu karena ada intimidasi dari orang tuanya, dalam tanda kutip itu bapaknya. Jadi dia ketika diperintah untuk melakukan, karena ketika dia tidak melakukan dia akan diancam mati. Dan ini saya melihat bahwa sangat riskan sekali. Kenapa? Karena seorang anak yang dikorbankan untuk kepentingan entah ini kepentingan kepentingan politik, dan ini mau dilihat kepentingan politik, kemudian kepentingan entah itu ego atau kepentingan negara, kita juga tidak tahu, tapi dia rela mengorbankan anaknya untuk mengkudeta atau mengantar anaknya, ibaratnya dia membawa secara perlahan dia membunuh anaknya, yang menumbalkan anaknya untuk mengkudeta negara tersebut. Dengan latar belakang itu karena dia diasingkan atau dia diasingkan karena mungkin ada satu masalah, tapi masalahnya saya belum cek juga masalahnya apa sehingga dia ini diasingkan. Akhirnya dia berpindah warga negara jadi Amerika Serikat. Setelah itu dia entah sudah mendapatkan posisi yang terbaik dan kemudian dia melakukan kudeta. Dan ini salah satu hal yang saya rasa bahwa dia melakukannya ini dengan tidak berpikir kurang strategi. Saya rasa bahwa orang ini melakukan segala cara dengan mengorbankan keluarganya. Dan juga si Malangga ini pada saat di penggerebekan tersebut dia juga akhirnya terbunuh juga pada saat penggerebekan itu. Dan tapi anaknya dia dihukum mati, tidak ditangkap. Dan ada warga negara Inggris dan Kanada itu mereka juga terindikasi membantu rencana kudeta tersebut. Dan tentu ini entah ini mereka ini menjalankan misinya ini terlalu terburu-buru. Mereka bukan terlalu terburu-buru, tapi mereka menjalankan misi ini dengan entah itu emosi, entah itu terlalu bergebu-gebu atau semacam apa. Pada akhirnya mereka tertangkap juga. Dan sangat riskan sekali ketika melakukan itu, anaknya yang tadinya entah itu menurut sumber masih dia dipaksa oleh ayahnya dan ini kemudian suruh untuk membuat kegaduhan. Ternyata dia juga anaknya ini juga salah satu gangster yang di India itu kan salah satunya gangster juga. Tapi dia juga seorang selebgram atau semacam konten kreator yang lumayan terkenal juga dia semacam. Dan banyak netizen juga, banyak masyarakat juga tidak menyangka bahwa ternyata dia membuat konten-konten yang luar biasa ini, tapi ternyata di belakang itu dia juga dibalik aksi kudeta tersebut. Sangat disayangkan ketika pada saat dieksekusi dia terlihat mukanya sedih, nangis karena dia yang tadinya dipaksa pada akhirnya dia harus kehilangan nyawa. Dan juga tadi sempat juga saya mengikuti berita katanya orang tuanya kalau tidak salah itu orang tua ibunya kan saat itu dia juga tidak mengetahui kalau anaknya itu melakukan apa. Mereka hanya lihat lewat berita atau apa semacam.
dan sangat disayangkan sekali, dikarenakan keegoisan seorang ayah, seorang bapak pada akhirnya mengorbankan seorang anak yang tidak tahu apa-apa sehingga dia menjadi korban. Anak ini sangat potensi sangat besar, dia seorang content creator dan pada akhirnya berakhir ditembak dengan peluru panah. Dan saya rasa bahwa hal ini menurut bahwa saat ini ketika memang adanya indikasi kudeta dan lain, terlepas daripada indikasi kudeta dan lain-lain, di situ ada hak HAM yang kemudian kemudian dicederai. Dan yang kedua juga kita belum tahu juga, terlepas dari motif ini, tapi negara juga harus bertanggung jawab ketika hampir banyak masyarakat melakukan pencurian dan itu, apakah itu karena kekurangan masalah ekonomi ya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang kriminal gitu. Itu semua hal kita tidak bisa benarkan dengan harus mengorbankan orang. Dan juga mungkin negara juga perlu negara tersebut juga penghasil daripada negara tersebut adalah mineral. Itu yang membuat kegaduhan itu, dan kegaduhan itu di wilayah, kalau tidak salah wilayah timur atau wilayah di Kongo Timur, dan ternyata di wilayah tersebut itu penghasil mineral terbesar itu di situ, dan di situ pula kekacauan yang terjadi atau parah, gerbong gangster itu ternyata lahir di tempat itu, dan terindikasi bahwa entah itu dibuat sedemikian rupa sehingga adanya kekacauan supaya negara tersebut tidak stabil dalam mengelola perekonomian. Nah, itu juga masih jadi pertanyaan besar. Kita tidak bisa salahkan apakah itu, kan ada dua asumsi ini, bahwa apakah karena kekurangan ekonomi sehingga mereka melakukan ini, dan juga ternyata mereka gangster ini melakukan aksinya itu di daerah yang kekayaan negara yang ada di situ, yang hasil negara. Jadi ternyata apakah itu juga salah satu dibuat-buat agar negara itu merasa tidak nyaman dan lain, harus beraktivitas mengambil itu supaya itu mereka terganggu dengan hal-hal itu. Pada akhirnya para kudeta ini memanfaatkan peluang itu untuk menguasai wilayah tersebut. Karena masyarakat sangat segan di tempat itu, akhirnya masyarakat pun takut masyarakat pun takut berkeliaran di tempat itu. Jadinya hasil alam atau hasil daripada pendapatan dari negara tersebut mengalami gangguan. Itu yang masih menjadi besar ini. Mungkin ketika memang berikutnya kita akan cek lagi kira-kira sebenarnya apa yang menjadi keresahan. Tentu juga di beberapa negara juga begitu, ketika ada potensi sumber alam yang melimpah, tentu situ juga ada konflik. Dan juga maka dari itu apakah ini by design para kudeta ini, ataukah para masyarakat yang kekurangan atau ekonomi lemah, pada akhirnya mereka melakukan kriminal, begitu merasakan masyarakat yang ada di negara tersebut. Mungkin begitu dulu. Tentu kita akan ketemu di
konten berikut. Terima kasih.